Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut penerapan disiplin positif di sekolah kita. Modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 di SD Cipasar 1 yaitu Ibu Irma dan SPD. Yang keempat diskusi tanya jawab, dan yang kelima yaitu penutup. Pertama-tama marilah kita buka. Ibu semua yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari saya yang telah mengikuti pembelajaran Bapak Ibu guru semuanya. Maka dari itu di dalam program guru penggerak, kegiatan budaya positif ini wajib didiseminasikan kepada Bapak guru dan Ibu guru yang ada di sekolah untuk diketahui secara bersama dan mudah-mudahan bisa diterapkan semuanya di sekolah kita ini. Yang pertama kita akan membahas institusi. Disiplin positif ini merupakan salah satu pendekatan atau strategi yang lebih baik mendisiplinkan murid yang lebih fokus pada pengajaran. Terus tujuan utamanya untuk apa sih disiplin positif ini, seperti apa? Nanti akan ada contoh penerapannya juga di dalam PPT ini sudah dipersiapkan ya. Ini membantu murid memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka lakukan, mengajarkan murid keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Ya. Lanjut dengan kebutuhan teori ini kepada murid kita di kelas maupun di sekolah, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan dasar hidup manusia. Manusia itu bisa hidup kalau ada 5 ini yang poin pentingnya. Jadi yang pertama adalah bertahan hidup. Seperti kita perlu apa nih untuk bertahan hidup? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan itu masuk ke dalam bertahan hidup. Kemudian kita perlu juga kasih sayang dan rasa diterima. Itu bisa didapat dari rumah, dari sekolah, dari keluarga di rumah maupun di sekolah, di lingkungan masyarakat. Terus juga terakhir harus kesenangan. Apapun yang dilakukan oleh manusia ini, jika mereka tidak punya kesenangan, akhirnya mereka nggak pengen hidup lagi. Banyak orang yang mengakhiri hidup karena tidak memiliki kesenangan dalam hidup. Jadi untuk apa hidup gitu. Jadi yang paling penting itu 5 ini harus dipunyai gitu. Kalau semuanya punya, misalnya kalau tanya deh sama Bapak Ibu, kalau harta benda kita itu termasuknya ke dalam 5 ini yang berapa? Kalau harta benda itu masuknya ke yang mana? Motor ini masuknya ke mana? Kendaraan kita. Nah, bertahan hidup. Kadang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh suka nggak ngerti gitu, nggak dibeliin motor udah nggak pengen hidup aja soalnya nggak punya motor. Satu, berarti itu kan bukan buat bertahan aja. Kebebasan. Buat kesenangan, buat kebebasan juga. Bebas kemana-mana. Nah, berarti dipahami oleh semuanya ya Bapak Ibu guru bahwa kebutuhan dasar hidup manusia ini ada 5 ini harus kita penuhi dan harus kita miliki. Yes. Supaya kita semakin semangat menjalani hidup ini gitu. Terus kebutuhan hidup manusia ini kesimpulannya adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan bekerja itu masuknya ke poin yang mana ya? Bertahan hidup. Nah, ternyata kita bekerja cuma bertahan hidup. Harusnya bekerja itu ditambah dengan kesenangan juga, iya. Dengan bercanda-canda, tertawa dengan teman-teman, ada seriusnya juga, ada bercandanya juga, ya kebebasan betul. Jadi dengan memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi murid. Hal ini terkontribusi pada pengembangan karakter dan kesuksesan murid di masa depan. Jadi kita udah tahu nih manusia ini butuhnya apa aja dari 5. Dan ini lanjut lagi ke motivasi perilaku manusia. Biasanya anak-anak atau kita lah sebagai gurunya gitu ya di sekolah, biasanya kita mengikuti aturan itu karena untuk menghindari hukuman, bukan dari kesadaran diri sendiri nih kadang. Kecuali memang udah benar sadar baru dia tidak mau ini terjadi gitu, menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan biasanya suka dikasih reward. Kita semua pasti udah pernah merasakan reward, misalnya yang datang pagi, pernah ya kita yang datang pagi dikasih oleh ibu kepala sekolah yang selalu datang pagi, tidak mau
mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti kemop aja itu kita taati dengan betul ya. Seperti absen, pulang, datang, apel itu semua kita isi demi kita menghindari konsekuensi yang akan kita dapatkan. Seperti pemotongan berkaitan dengan uang tunjangan yang kita dapatkan setiap bulan. Tidak dipotong begitu. Lanjut lagi nih ke hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Kalau perbedaannya ini jelas banget ya. Kalau hukuman ini tidak terencana, jadi dia biasanya random. Hukuman itu ya udah asal menghukum, bukan berdasarkan konsekuensi apa yang dia lakukan. Terus bersifat satu arah, bersifat fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya terencana, jadi udah tersusun nih. Kalau terlambat ke sekolah, konsekuensinya seperti ini, akan melakukan ini, jelas. Terus juga murid tidak nyaman, sikap guru juga memonitor murid seperti mencatat dalam buku disiplin. Kemudian poin-poinnya itu kita tahu pasti murid-murid yang sering terlambat itu kita hafal biasanya, si datang siang, si datang pagi itu kita biasanya hafal. Terus kemudian penghargaan, ternyata penghargaan ini dapat menurunkan kualitas. Dengan kita terbiasa memberikan penghargaan, anak-anak itu tidak mau mentaati kalau nggak ada penghargaannya, kalau nggak ada rewardnya. Jadi menurunkan value nilainya itu loh. Ada Jadi, kesadaran berarti ya? iya, kalau anak-anak sekarang itu seperti itu. Jadi kalau misalnya hadiahnya apa? Kalau dapat 100 hadiahnya apa? Kalau dapat ulangannya bagus hadiahnya apa? Hadiahnya dong. Jadi sekarang ditanya hadiahnya. Jadi mereka berlaku baik, berlaku manis, berlaku sesuai aturan itu karena pengen dapat hadiahnya, bukan dari kesadarannya. Itu jelek ya? Iya, ternyata reward itu tidak bagus dalam perilaku tata tertib. Jadi sebaiknya memang tidak melakukan reward kepada murid selain yang memang ya bukannya tidak boleh ya. Tapi kalau terus menerus dilakukan, anak-anak jadi tidak mau melakukan tata tertib tersebut, kesepakatan tersebut kalau tidak ada reward salah. Misalnya ada anak datang ke sekolah, kok kamu gitu sih? Kamu gak ada yang bangunin. Kenapa? Kok kamu datangnya terlambat gitu? Sini Pak, kurang satu. Ya, kalau seorang penghukum tanpa basa-basi dia langsung gak usah masuk ke kelas, berdiri aja di depan kelas. Siapa suruh datang terlambat? Kamu gak taat peraturan berarti ya? Berdiri, jangan masuk kelas. Ini adalah si penghukum. Siapa itu pelakunya? Ya mungkin mudah-mudahan bukan kita semua ya, walaupun mungkin kita pernah seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita bukan tidak boleh menjadi penghukum, boleh. Tapi ada 5 posisi kontrol ini yang sebaiknya kita ketahui yang baiknya yang mana nih, yang bagus yang mana. Tapi tergantung kasusnya juga ya. Kadang kan anak-anak kasusnya beda. Ini kan kasusnya simpel nih pilihannya nih. Siswa sering terlambat aja gitu. Terus kalau si pembuat rasa bersalah bilangnya, kenapa kamu melakukannya? Kamu selalu ngecewain ibu. Emang kamu gak bisa dong datang bangun pagi? Di rumah kamu gak ada yang bangunin. Kenapa sih kamu ulang-ulang kayak gitu? Seperti itu. Jadi dia selalu membuat anak video inspiratif itu ya Pak ya, betul ya. Itu ternyata dia seragamnya gantian sama adiknya. Itu ternyata motornya mogok, angkotnya kenapa nggak ada di jalan dan lain banyak hal yang menyebabkan mereka terlambat. Kemudian sebagai teman, biasanya gini, Kak jangan gitu dong Kak, masa terlambat sekarang nggak apa-apa deh, besok jangan gitu lagi ya Kak. Bagus ya. Ini sebagai teman. Jadi nadanya juga kayak ngobrol dengan teman, padahal dia adalah murid kita. Jadi bilangnya, Kak, ya udah deh, nggak apa-apa deh Kak masuk. Apalagi kalau misalnya muridnya spesial nih. Dalam arti kata murid spesial itu anaknya pintar, baik gitu ya. Biasanya perhatian seperti itu ya. Jadi kita tuh memaklumi gitu kalau dia tuh, nggak apa-apa masuk aja. Itu kita, oh iya nggak apa-apa. Oh kesiangan ya nak ya, nggak apa-apa dia masuk dia besok jangan lagi ya. Nah itu berarti teman. Kalau sebagai pemantau, ini ngomongnya nggak kayak teman, nggak tinggi, nggak rendah. Jadi dia bicaranya, kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu ya konsekuensinya. Kalau datang terlambat, berarti kamu ketinggalan pelajaran. Dan konsekuensi yang diberikan itu nggak boleh yang tidak nyambung. Misalnya, si penghukum akan memberikan bukan konsekuensi, dia akan memberikan hukuman. Hukumannya lari keliling lapangan 3 putaran. Tidak nyambung ya dengan telat yang dia alami seperti itu. Terus juga sebagai manajer ini yang tingkatannya paling baik dan paling bagus dilakukan
ini adalah sebagai manajer. Dia ini bijak sekali dalam menghadapi permasalahan-permasalahan murid. Jadi dia ditanya dengan baik, apa kamu tahu kesalahan kamu apa? Jadi suruh berpikir dulu kesalahannya apa. Kemudian menurut kamu gimana cara memperbaikinya? Kalau terlalu aku tinggalnya sama nenek. Oh iya. Jadi ada dua pilihan ya. Kamu bisa pasang alarm, bisa juga minta bangunkan sama nenek kamu di rumah. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada jalan keluar dari permasalahannya. Itulah seorang manajer yang baik. Jadi dia harus tahu jalan keluarnya apa. Nih, kalau misalnya ke sekolah mengenakan sepatu warna merah, kan di sekolah kita peraturannya sepatu warna hitam. Kalau ada anak yang pakai sepatu warna merah, kira-kira kita akan bicara seperti apa? Kenapa pakai sepatu? Sepatu merah. Nah, itu berarti posisinya ada di mana tuh? Pembuat rasa bersalah ya. Bisa aja si sepatu hitamnya itu kemana? Entah mungkin hilang sebelah, atau mungkin talinya dijemur hilang satu, ya kita nggak ada yang tahu ya kenapa penyebabnya. Jadi memang harus ditanya betul-betul kenapa sih dia melakukan kesalahan itu. Apa masalah ini yang ada di sekolah itu kita harus tahu tahap-tahapnya dulu nih. Kita membicarakannya seperti apa dan bagaimana gitu. Biasanya kalau si sepatu merah misalnya, si sepatu merah ini kita bedakan ya, Bapak Ibu tolong jawab dengan itu hukuman atau konsekuensi. Dipahami dulu kalau hukuman biasanya otodidak, abstrak, tidak jelas, tidak sesuai dengan masalahnya gitu. Kalau konsekuensi itu apa yang dia dapatkan. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya terkait apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, jika membelikan minuman yang ditumpahkan temannya, itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Jadi karena minumannya ditumpahin, dia beli lagi minuman untuk temannya yang ditumpahin itu. Itu konsekuensi. Jadi nyambung satu arah. Lalu yang kedua, misalnya lagi lari keliling 3 putaran keliling halaman karena pakai sepatu putih. Hukuman. Oke, karena pakai sepatu putih yang ketiga, dia tidak boleh pakai sepatu selama di sekolah, jadinya nyeker. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Apa? Akan oleh temannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi sebenarnya kita paham semua ya apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tapi kadang sering terjadi mungkin waktu kita kecil dulu ya. Waktu kita kecil dulu sering banget tuh kayaknya ngerasain kok saya dihukum gak sesuai sama masalah yang dilakukannya. Misalnya datang terlambat, gak boleh masuk kelas, berdiri, pegang kuping, angkat kaki 1 gitu. Itu tipenya hukuman banget gitu. Atau tulis di buku, saya tidak akan terlambat lagi 2 halaman gitu. Itu saya pernah ngalamin soalnya waktu kecil dulu tuh, loh dengan tidak terlambat terus menulis tuh kaitannya apa gitu sebenarnya kan. Kalau zaman dulu emang hampir begitu. Nah, zaman dulu seperti itu ya Pak ya. Oke, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian tempelkan di sini. Bantu bacakan ya. Membawa buku sesuai jadwal, tidak bawa piket, datang tepat waktu, tidak coret-coret meja atau tembok. Yang tidak coret-coret ini banyak ya, wajib piket katanya. Tidak apa lagi nih? Tidak jajan pakai plastik, terus tidak coret-coret tembok, tidak mengejek teman. Terus banyak banget ini ya. Kayaknya banyak yang sama ya. Jadi kalau banyak yang sama mungkin kita akan kerucutkan aja. Kalau yang sama-sama nggak usah disebutkan ulang, jadi sedikit aja ya. Jadi yang pertama di sini ada semuanya ini terkait membawa, nggak boleh pakai plastik. Jadinya berarti harus menjaga kebersihan. Jadi jangan menggunakan kata jangan atau dilarang lagi. Jadi kita gunakan dengan kata-kata positif. Jadi kita tuliskan dengan menjaga kebersihan. Nih. Terus kedua, kita cari lagi bacanya. Di sini ada tulisan tidak berantem, tidak berkelahi, tidak ribut, tidak mengejek temannya. Berarti ini apa nih? Saling menghargai, pinter.
jalan di luar. Berarti ini terkait dengan apa? Ketertiban. Jadi buat kalimat positifnya gimana? Disiplin, bisa. Terus apa lagi? Berarti kalau misalnya ada pakai sepatu hitam bawa sesuai jadwal itu tertib nggak jadinya? Ya, boleh dituliskan atau nggak usah? Atau disiplin aja? Disiplin aja. Oke, kita cari lagi di sini ada apa nih? Tidak boleh galak, tidak boleh ngotori kolong meja, buang sampah di kolong. Ini udah semuanya tercantum di sini yang menjaga kebersihan. Di sini juga menuliskan mengikuti kegiatan sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti apa tuh? Hah? Apa nih namanya? Ketaatan. Boleh ketaatan, boleh disebutkan tadi sama Alika apa tadi? Religius. Jadi boleh yang mana nih? Religius boleh, karena kita berdoa, ikut sholat duha, terus juga kita baca Quran, ikut mengaji pagi dan sebelum pulang sekolah kita baca doa juga. Terus apa lagi di sini? Sepertinya semuanya sudah tertulis ya. Jadi di sini dari sebanyak ini kesepakatan kelas kita, ternyata keyakinan kelasnya ada 4, ada disiplin, religius, menjaga kebersihan dan saling menghormati. Ini harus kalian yakini semuanya. Kalian yakin gak nih dengan kelas ini? Kita harus 4 poin ini. Yakin gak? Ya, ini akan kita samakan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita ada 4. Nah, semuanya meyakini kan? Ya, jadi kalau misalnya ada yang datang terlambat, berarti melanggar apa? Poin nomor berapa? Poin tapi kalau ada yang nggak ikut sholat, bilangnya pura-pura lagi dapet haid, berarti dia melanggar poin berapa? Jadi semuanya kita harus yakini nilai-nilai yang sudah kita bentuk sama-sama. Terima kasih yang sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas hari ini. Semoga kelas kita semakin aman, nyaman untuk belajar. Terima kasih ya. Oke, di sini ada segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi ini adalah hubungan dialog ya, ngobrol biasa sama anak-anak. Itu dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab karena mereka diminta untuk cari solusinya. Apa nih kira-kira kamu dari kesalahan ini kamu besok mau ini ya, jadi langkah-langkah segitiga restitusi ini seperti apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa? Kita tanya dulu, jangan cuma dengernya doang. Karena kita sering nih kayak gini, Bu, uang saya diambil sama si A. Padahal si A nya gak ngambil, kita langsung ikut serta menuduh si A mengambil uangnya. Emang dia mah dari kecil, dari dulu juga suka ngambil gitu. Padahal bisa jadi sekarang enggak gitu. Ya saya mah tahu, saya mah tetangganya. Kalau dia mah suka ngambil emang. Padahal belum tentu juga. Jadi semuanya memang harus distabilkan dulu identitasnya. Ditanya betul dua pihak tersebut. Si pihak diambil dan yang mengambil itu harus ditanyakan jelas. Jangan sampai ada menuduh satu pihak saja. Bisa jadi pihak itu tidak bersalah. Di sini ada contoh kasusnya ya. Kasusnya ini ada contohnya ini udah saya lakukan di kelas ini. Alika, murid saya, menemukan uang 50.000 di lapangan sekolah. Dia merasa senang sebenarnya pas nemu uang. Senang, asik nemu duit gitu. Tapi dia bingung juga harus gimana. Tapi akhirnya dia ingat kalau dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi ini contoh skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tadi ya. Jadi yang pertama ada tindakannya dulu, dicari dulu gimana dari dua pihak, terus kemudian divalidasi kebenarannya, baru dicarikan solusinya. Ini contohnya saja ya, tidak akan saya putarkan. Kita lanjut aja. Jadi kalau anak nemuin uang itu harusnya jalurnya kemana dulu? Apa yang harus dilakukan si anak jika dia menemukan uang? Guru lapor. Disimpan dulu. Disimpan dulu.
Disimpan terus jajan, habis deh kalau gitu. Enggak, biasanya ada yang pulang. Ada yang itu, Nah, ada yang terus sama kita tanyakan ke anak-anak, ada yang kehilangan Apa uang. ada yang ngaku? Nah, kalau nggak ada yang ngaku kita simpan. Kalau nggak ada yang ngaku sampai besok ibu masukkan ke uang amal. Oh, biasanya seperti itu ya Bu Rini ya. Jadi dia biasanya itu lapor ke gurunya itu ya, jalur yang benar itu memang harus lapor. Dia harus apa ya, punya rasa tanggung jawab juga, ini bukan punya saya. Jadi dia harus mengembalikan kepada yang punya. Nggak mungkin dia langsung kantongin, tapi ada juga kan murid kita yang kalau nemu uang dikantongin gitu. Nah itu berarti dia belum punya rasa ini kan nggak tahu punya siapa, ini kan berarti punya siapa aja, udah hilang kok nggak apa-apa gitu. Padahal apapun itu, benda kecil besar nilainya itu harus tetap dikembalikan. Kalau ditemukan di sekolah, mereka harus kembalikan kepada bapak ibu guru nanti yang bantu untuk mengembalikan kepada yang punya. Nih si kasus yang tadi contoh Alika tersebut, dia mencoba mengembalikan sendiri langsung ke yang punya tanpa bilang dulu kepada bapak ibu gurunya. Jadi dicari itu, dia sibuk sendiri nyari siapa pemilik uang 50.000 itu. Padahal harusnya jalurnya bukan seperti itu. Jadi divalidasi tindakannya, iya bagus kalau nemu uang itu dibalikin sama yang punya, kita kasih jempol dulu, dipuji dulu, iya bagus. Baru akhirnya kenapa sih harus ditanyain keyakinannya, kenapa dia mau ngembaliin, kenapa dikantongin aja. Tapi lain kali kalau nemuin uang itu harusnya itu dilapor dulu gitu pada gurunya. Kadang ini sering kali kalau masalah-masalah yang ada di kelas kita ini seringnya anak-anak biasanya ini ya, kalau anak laki-laki tuh umumnya suka bikin ribut gitu, berkelahi dan diulang-ulang. Biasanya si anaknya itu si A ya si A lagi, besok yang berulah ya A lagi, biang keroknya dia lagi gitu. Maka dari itu dia harus dipantau secara rutin dan berkala terkait perubahan-perubahan sikap yang dia sudah lakukan. Jadi kita punya draftnya, oh dia hari ini berantem, besok dia masih berantem, besok dia oh udah enggak, besok berantem lagi. Nah itu ada skalanya, nanti kita akan cek secara rutin seperti itu. Ini tadi kasus yang pertama, nih kasus yang kedua. Di sini ada. Kita sama Alika tahu kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu. Jadi ada beberapa hal yang mau ibu tanyain sama kalian berdua. Apa benar kalian menemukan uang dari pagi? Iya. Di mana kalian menemukan uang tersebut? Di lapangan. Berapa uang? 50.000. Lalu uangnya dikemanakan? Saya kasih Amira, Bu. Betul Amira. Betul, Bu. Kita hari ini mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Bagus sekali, kalian sudah jujur dan integritas yang luar biasa. Ibu bangga sama kalian. Makasih. Tapi kalian tahu nggak jalurnya seperti apa kalau menemukan barang ataupun uang dari orang lain? Nggak tahu. Jadi kalian kalau menemukan uang ataupun barang dari orang lain, kalian harus bilang sama pihak sekolah, bilang sama ibu guru. Nanti ibu bisa bantu sampaikan atau bantu carikan siapa yang kehilangan barang tersebut. Oke, Bu. Iya, Bu. Saya hanya ingin membantu. Iya, ibu tahu kalian hanya ingin membantu. Kalian juga udah luar biasa jujur dan ibu juga bangga sama kalian. Untuk kejujuran dan integritas kalian yang udah bagus, nanti ibu akan berikan hadiah kepada kalian. Beneran, Bu. Terima kasih. Iya, tapi kalian harus ingat ya, yang penting itu bukan hadiahnya, tapi kejujuran kalian, integritas kalian kepada sekolah, dan kalian harus mencontohkan yang baik sama teman-teman kalian. Oke, Bu. Ya udah, hanya itu yang mau ibu sampaikan. Nanti kalian boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Nama saya Alika, kelas 5A dari Cimpalan 1. Hari ini saya menemukan uang sebesar 50.000. Awalnya saya bingung ini punya siapa, tapi saya ingat pelajaran dari Bu Dani tentang kejujuran. Akhirnya saya dan Amira berani melaporkan kepada Bu Dani. Senang sekali bisa membantu hari ini. Teman-teman, jangan lupa selalu jujur dimanapun kita berada. Menemukan barang hilang, jangan takut lapor pada guru ya. Ya ini kasusnya tadi sering bangun kesiangan, tidak bisa ngatur waktu. Akhirnya dimarahi oleh gurunya, saya ya, sekarang selaku wali kelasnya. Akhirnya diajak untuk ngobrol nih dengan menggunakan arah segitiga restitusi tadi. Jadi ditanya dulu nih, kenapa sih terlambat terus
Ada apa sih? Masalahnya apa sih? Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan kesering-sering terlambat ini gitu. Akhirnya dia sudah membuat kesepakatan. Adrian, ibu mau bicara tentang kebiasaan kamu yang selalu datang terlambat ke sekolah. Iya Bu, Kenapa kamu selalu datang terlambat ke sekolah? karena bangun kesiangan terus Bu. Apa kamu sudah pernah mencoba untuk bangun lebih pagi? Sudah memasang alarm tapi tetap kehabisan untuk bersiap-siap Bu. Apakah ada cara lain supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Ada Bu, saya meminta bantuan ke ibu saya untuk membangunkan lebih pagi. Bagus, berarti kamu harus konsisten sama komitmen yang sudah kamu buat hari ini. Kamu akan pasang alarm dan kamu minta bantuan kepada ibu kamu untuk membangunkan kamu lebih pagi. Ya, Tapi Adrian, dari keterlambatan kamu itu ada konsekuensinya. apa itu konsekuensi Bu? Konsekuensinya adalah kamu jadi ketinggalan pelajaran dan nilai kamu jadi jelek. Kamu juga bisa dapat teguran dari sekolah. Saya tidak mau itu terjadi Bu. Nah, maka dari itu kamu harus komitmen sama yang sudah kamu sepakati hari ini. Kamu akan datang lebih pagi dan tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu harus tetap membuat surat perjanjian ya, Adrian. Iya Bu. Ditandatangani oleh kamu, ibu kamu, dan ibu guru juga nanti. Nanti juga pelajaran harus disusulkan ya, Adrian. Baik Bu. Ibu harap kedepannya kamu jadi lebih baik dan tidak terlambat lagi ke sekolah ya, Adrian ya. Iya. Ibu harap kamu bisa berubah menjadi lebih disiplin ya. Iya siap Bu. Ibu harap kedepannya kamu bisa datang lebih pagi dan kamu sudah jadi lebih disiplin ya, Adrian ya. Iya Bu, terima kasih atas nasihatnya. Iya, sama-sama. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas, lanjutkan pekerjaan kamu ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama Adrian. Terima kasih Bu. Sama-sama Adrian. Hasil yang bisa dibuat adalah dia akan pasang alarm, dibantu juga dibangunkan oleh ibunya, neneknya, dan keluarganya di rumah. Semuanya dipesankan untuk membangunkan dia setiap pagi supaya dia tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu adalah Halo semuanya, saya Adrian dari kelas 5 pagi SD 1. Saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu bersiap dan tidur. Terima kasih. ya, jadi intinya dia sudah membuat kesepakatan gitu dengan keyakinan yang dia miliki bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Jadi kesimpulan ini itu intinya membantu menyelesaikan masalah-masalah murid kita di kelas dalam penyelesaian masalah yang ada gitu. Tapi banyak juga dari kita nih, murid-murid kita ada yang bingung nih cara penyelesaiannya seperti apa dan harus bagaimana. Akhirnya kita bawa ke forum yang lebih besar. Misalnya terjadi perkelahian antar sekolah gitu ya. Sebenarnya bukan perkelahian kali ya, cuma main kata-kataan antar sekolah aja, tapi kan melibatkan. Sekarang kita akan main peran aja ya tentang segitiga restitusi ini. Mungkin dibantu nanti Bapak Ibu gurunya untuk mencontohkan bagaimana sih penerapan segitiga restitusi terkait dengan masalah yang dihadapi kita sehari-hari di sekolah kita, di kelas kita. Nah, di sini harus melalui 3 langkah ini ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, terus juga validasi tindakan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi mau ngapain nih ke depannya, itu harus tahu sampai penyelesaian masalahnya. Seperti itu. Mungkin dibantu siapa yang mau maju ke depan untuk menjadi satu guru, satu siswanya. Karena ini komunikasi 2 arah. Jadi memang harus satu guru dengan satu siswa. Boleh dibantu siapa kira-kira mau maju? Oh ya, Bu Hilda boleh. Boleh dia boleh jadi gurunya atau jadi muridnya? Oh, jadi muridnya silakan. Oh, sama Ibu Kiki ya, boleh, silakan maju. Di sini aja di depan. Lagi pilek ya Bu Hilda? Enggak, Bu, udah sehat. Alhamdulillah. Jadi siapa yang jadi gurunya di sini? Bu Kiki jadi gurunya. Yang jadi. Iya. Yang mana nih jadinya? Yang apa? Ya oke. Masalahnya apa nih masalahnya Bapak Ibu? Boleh masalahnya dari Bapak Ibu semua atau gimana? Mau masalah tentang apa? Tadi kan contohnya udah ya, terlambat, menemukan uang, terus juga apa? Ada yang berkelahi.
Tawuran itu melibatkan berkelahi ya. Ya, kamu yang berarti berkelahinya. Kenapa nakalnya, kenapa berantemnya, kenapa? Taginya harus langkah-langkahnya 3 tadi ya, menstabilkan identitas, validasi dan menanyakan keyakinan. Jadi sampai nanti ketemu hasil akhirnya gimana, perjanjiannya mau gimana. Oke, dimulai ya, jadi boleh. Ya, ditutup aja deh. Kegiatan ini terakhir dengan domain peran ini saya rasa udah jadi cukup bercontoh ya nantinya. Iya, boleh kita aja. Nah, sama-sama angka segitiga ini udah bener belum nih gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang bener nanti kita benerin sama-sama, kalau tenang aja. Ya, divalidasi dulu nih kenapanya tuh ditanya dulu. Silakan Bu Didi. Jadi nakal ya? Iya. Empos kan. Kamu kenapa nak? Aku kan tadi mau jajan Bu. Terus tuh dia dorong-dorong aku Bu, jadi aku jatuh. Terus akhirnya kenapa bisa kamu berkelahi? Ya aku kesel karena aku jatuh. Ya udah, nggak sengaja Bu, aku dorong dia lagi. Harusnya kamu tidak seperti itu. Talita, coba ke depan. Talita. Iya. Hari, terus Hilda sama Eno ke depan ya. Iya. Terus sekarang mau tanya. Talita, benar uangnya hilang? Hari, benar uangnya hilang? Iya, kok Bu Guru tahu? Masalah Ibu Guru tahu, dari mana aja Ibu banyak antenanya tinggi, banyak yang ngasih tahu, banyak TV-nya. Ya. Bu, uang aku kehilangan 10.000 buat jajan habis. Terus siapa yang ngambil? Nggak tahu Bu, tapi kata teman aku si Hilda yang ngambil. Ya udah, coba jujur sama Ibu. Apakah benar Hilda yang ambil duitnya Ari? Aku tuh sebenarnya disuruh dia Bu. Terus si Eno Bu, nyuruh aku Bu. Orang jajan aku cuma 2.000. Hilangan berapa? Eno yang nyuruh. Aku disuruh Eno Bu, bukan aku. Ih, orang aku lihat kamu yang ngambil. Setrap aja Bu, setrap. Aku kan gak nyuruh kamu. Itu kan ide kamu sendiri. Nyuruh orang, nuduh orang. Bohong Bu, dia yang nyuruh aku Bu, si Eno. Ya kan kamu? Ngaku aja dah. Kamu, ayo jujur sama Ibu. Ibu nggak tahu, Ibu nggak lihat, tetapi Allah Maha melihat. Nangis. Tapi Ibu jangan nungguin aku ya Bu. Kalau Ibu bilang mama nih. Ya udah Bu, aja jujur aja Bu. Berapa kali ngambilnya? Aku maafin, aku minta maaf ya Bu. Enggak, aku nggak sering-sering. Aku nggak sering-sering, kata siapa kamu? Baru sekali Bu, 2 kali dah Bu. Iya sudah, yang sudah berlalu sudah. Sekarang Hilda istighfar. Astagfirullahaladzim. Ibu jangan marah ya Bu. Ibu jangan marah sama aku. Iya. Ibu jangan panggil mama aku Bu. Iya, Hilda udah ngaku, teman-teman dengerin. Sekarang dia udah ngaku juga, udah istighfar dan minta maaf. Terus nanti bilang sama mama, jujur. Terus mama tadi aku ngambil uang Ari. Terus aku minta maaf, aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah aku lakukan. Siap? Iya Bu. Siap. Udah nggak usah nangis. Eno, Ari maafin Hilda ya. Coba Ari nasihatnya apa ke Bu
Hilda. Udah perbuatannya nggak baik, jangan diulangi lagi ya, Dak. Dan suka nuduh-nuduh enok juga, siap. Ya, ini wabil dari wabil loh. Bu guru wabil ya Bu. Dan rumah besar dulu ya. Ya Bu bilang Mama jujur bilang jangan diulangi. Iya Bu. Wabil ya teman-teman. Ya. Seru banget dramanya, padahal cuma pemain-pemain aja tapi terdengar kayaknya berdrama banget gitu ya. Jadi dari guru Ibu Yuli tadi sudah melakukan segitiga restitusi tadi ya. Jadi dia sudah mengecek juga dari awal, menstabilkan identitas juga, jadi dicek secara keseluruhan, kemudian memvalidasi tindakan betul atau salahnya, kemudian dikuatkan kembali keyakinannya apa yang harus kita lakukan, yang boleh dengan yang tidak boleh. Ya mungkin luar biasa ya teman-teman semuanya. Hebat banget ya keren-keren hari ini sampai terkesima loh lihatnya. Hebat banget Bapak Ibu Guru, semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan di hari ini. Semoga dengan penyampaian terkait dengan segitiga restitusi dan budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita bersama-sama menuju sekolah yang lebih aman, tertib, dan nyaman untuk belajar untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan membahas peraturan-peraturan kelas, kesepakatan kelas kita yang udah pernah kita buat di awal semester kemarin. Kita akan kaji ulang nih, kira-kira peraturan kita nih udah oke atau ada yang perlu diperbaiki. Ingat nggak sih peraturan kelas kita tuh ada apa aja yang udah kita buat kesepakatan kelas kita? Siapa yang ingat? Apa? Nggak boleh pakai tiket. Terus apa lagi? Nggak boleh pakai plastik. Apanya nggak boleh pakai plastik? Harus minimalisir sampah. Apa lagi? Nggak boleh coret-coret tembok, coret meja. Terus apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Terus? Nah, tapi faktanya kira-kira di setiap harinya kita ada nggak? Ada nggak yang nangis? Ada nggak? Ada nggak yang tetap ribut? Nah, berarti harus diulang nih kesepakatan kelas kita mana yang benar-benar harus kita yakini di kelas kita supaya nanti kelasnya tuh tetap tertib, aman, kondusif, dan kita belajar semuanya mencapai visi bersama. Jadi untuk yang pertama di sini adalah kita harus membuat keyakinan kelas kita. Ini beda dengan kesepakatan ya. Kalau kesepakatan itu kata-katanya biasanya panjang kalimatnya. Dilarang membawa X seperti itu. Terus apa lagi tadi? Dilarang berkelahi, tidak boleh ribut ya. Harus datang tepat waktu. Nah, kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak, universal, dibuat dengan kalimat yang positif. Jadi nggak ada kata jangan, nggak ada kata dilarang. Jadi nggak ada kata-kata jangan, dilarang, ini, dilarang itu tidak ada. Jadi semuanya pakai kalimat yang positif aja. Dibuatnya hanya sedikit poinnya. Kalau kesepakatan kelas kita ada 10, nanti keyakinan bisa dikecilin lagi. Misalnya berkelahi, atau bertengkar, atau mengusir temennya, menjahili temennya, terus ngatain temennya itu udah 5 tuh ya. Padahal semuanya sama-sama saling apa harusnya. Kita harusnya bagaimana keyakinan kelas kita? Saling menghormati, saling menghargai. Itu cukup satu aja. Jadi keyakinan kelasnya dari segitu banyak hanya ada satu aja. Dibuat sedikit poin menyesuaikan keadaan kelas dan sekolah. Terus menyertakan semua pihak dalam penyusunannya. Pihaknya karena di kelas kita isinya adalah guru dan muridnya, maka yang membuat kesepakatan juga kelas kita sendiri, yang membuat keyakinan juga kelas kita sendiri. Setiap kelas mungkin beda-beda keyakinannya kelas kita dengan kelas lain, dengan kelas sebelah, B, C, D, atau kelas 4, kelas 6 mungkin berbeda karena sesuai dengan kesepakatan kelas kita.
Oke, yang sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan kesepakatan kelas kita yang akan kita susun bersama. Boleh diambil masing-masing satu, diambil aja langsung dioper. Kalau ambil satu kasih ke belakang. Boleh ambil satu kasih ke belakang. Boleh sini. Ya. Silakan dituliskan apa peraturan kelas kita. Nanti kalau ada yang sama kita tinggal sebutin aja, kalau mirip-mirip, kalau sama-sama nanti kita kerucutkan biar sedikit, biar dapat 10 poin saja kesepakatan kelas kita. Yuk, Ibu tunggu dari sekarang ya. Dodo tendang-tendang. Gak boleh tendang-tendang. Kecil banget. Siapa? Gede. Ya Allah, kecil banget ini siapa? Oke, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian tempelkan di sini. Ibu bantu bacakan ya. Membawa buku sesuai jadwal, tidak bawa piket, datang tepat waktu, tidak coret-coret meja atau tembok. Yang tidak coret-coret ini banyak ya, wajib piket katanya. Tidak apa lagi nih? Tidak jajan pakai plastik, terus tidak coret-coret tembok, tidak mengejek teman. Terus banyak banget ini ya. Kayaknya banyak yang sama ya. Jadi kalau banyak yang sama mungkin kita akan kerucutkan aja. Kalau yang sama-sama nggak usah disebutkan ulang, jadi sedikit aja ya. Jadi yang pertama di sini ada semuanya ini terkait membawa, nggak boleh pakai plastik. Jadinya berarti harus menjaga kebersihan. Jadi jangan menggunakan kata jangan atau dilarang lagi. Jadi kita gunakan dengan kata-kata positif. Jadi kita tuliskan dengan menjaga kebersihan. Nih. Terus kedua, kita cari lagi bacanya. Di sini ada tulisan tidak berantem, tidak berkelahi, tidak ribut, tidak mengejek temannya. Berarti ini apa nih? Saling menghargai, pinter. Saling menghargai. Nah, untuk tercipta di kelas aman, nyaman, semuanya harus saling menghargai. Terus di sini ada lagi nih, seragamnya harus sesuai jadwal, buku pelajaran sesuai jadwal, sepatu simpan di luar. Berarti ini terkait dengan apa? Ketertiban. Jadi buat kalimat positifnya gimana? Disiplin, bisa. Terus apa lagi? Berarti kalau misalnya ada pakai sepatu hitam bawa sesuai jadwal itu tertib nggak jadinya? Ya, boleh dituliskan atau nggak usah? Atau disiplin aja? Disiplin aja. Oke, kita cari lagi di sini ada apa nih? Tidak boleh galak, tidak boleh ngotori kolong meja, buang sampah di kolong. Ini udah semuanya tercantum di sini yang menjaga kebersihan. Di sini juga menuliskan mengikuti kegiatan sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti apa tuh? Hah? Apa nih namanya? Ketaatan. Boleh ketaatan, boleh disebutkan tadi sama Alika apa tadi? Religius. Jadi boleh yang mana nih? Religius boleh, karena kita berdoa, ikut sholat duha, terus juga kita baca Quran, ikut mengaji pagi dan sebelum pulang sekolah kita baca doa juga. Terus apa lagi di sini? Sepertinya semuanya sudah tertulis ya. Jadi di sini dari sebanyak ini kesepakatan kelas kita, ternyata keyakinan kelasnya ada 4, ada disiplin, religius, menjaga kebersihan dan saling menghormati. Ini harus kalian yakini semuanya. Kalian yakin gak nih dengan kelas ini kita harus 4 poin ini? Yakin gak? Ya, ini akan kita samakan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita ada 4. Nah, semuanya meyakini kan? Ya, jadi kalau misalnya ada yang datang terlambat, berarti melanggar apa? Yang nomor poin nomor berapa? Poin 3. Kalau ada yang nggak
Jadi ada beberapa hal yang mau ibu tanyain sama kalian berdua. Apa benar kalian menemukan uang dari pagi? Iya, Di mana kalian menemukan uang tersebut? di lapangan. Berapa uang? 50.000. Lalu uangnya dikemanakan? Saya kasih Amira, Bu. Betul Amira. Betul, Bu. Kita hanya ingin mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Bagus sekali, kalian sudah jujur dan integritas yang luar biasa. Ibu bangga sama kalian. Makasih. Tapi kalian tahu nggak jalurnya seperti apa kalau menemukan barang ataupun uang dari orang lain? Nggak tahu. Jadi kalian kalau menemukan uang ataupun barang dari orang lain, kalian harus bilang sama pihak sekolah, bilang sama ibu guru. Nanti ibu bisa bantu sampaikan atau bantu carikan siapa yang kehilangan barang tersebut. Oke, Bu. Iya, Bu. Saya hanya ingin membantu. Iya, ibu tahu kalian ingin membantu. Kalian juga udah luar biasa jujur dan ibu juga bangga sama kalian. Untuk kejujuran dan integritas kalian yang udah bagus, nanti ibu akan berikan hadiah kepada kalian. Benar, Bu. Terima kasih. Iya, tapi kalian harus ingat ya, yang penting itu bukan hadiahnya, tapi kejujuran kalian, integritas kalian kepada sekolah, dan kalian harus mencontohkan yang baik sama teman-teman kalian. Oke, Bu. Ya udah, hanya itu yang mau ibu sampaikan. Nanti kalian boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Hai, nama saya Alika, kelas 5A dari Cimpalan 1. Hari ini saya menemukan uang sebesar 50.000. Awalnya saya bingung ini punya siapa, tapi saya ingat pelajaran dari Bu Dani tentang kejujuran. Akhirnya saya dan Amira berani melaporkan kepada Bu Dani. Senang sekali bisa membantu hari ini. Teman-teman, jangan lupa selalu jujur dimanapun kita berada. Menemukan barang hilang, jangan takut lapor pada guru ya. Adrian, ibu mau bicara tentang kebiasaan kamu yang selalu datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Kenapa kamu selalu datang terlambat ke sekolah? Karena bangun kesiangan terus, Bu. Apa kamu sudah pernah mencoba untuk bangun lebih pagi? Sudah memasang alarm, tapi tetap kehabisan untuk bersiap-siap. Apakah ada cara lain supaya kamu tidak terlambat ke sekolah? Ada, Bu, saya meminta bantuan ke ibu saya untuk membangunkan lebih pagi. Bagus, berarti kamu harus konsisten sama komitmen yang sudah kamu buat hari ini. Kamu akan pasang alarm dan kamu minta bantuan kepada ibu kamu untuk membangunkan kamu lebih pagi. Ya. Tapi Adrian, dari keterlambatan kamu itu ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensi, Bu? Konsekuensinya adalah kamu jadi ketinggalan pelajaran dan nilai kamu jadi jelek. Kamu juga bisa dapat teguran dari sekolah. Saya tidak mau itu terjadi, Bu. Nah, maka dari itu kamu harus komitmen sama yang sudah kamu sepakati hari ini. Kamu akan datang lebih pagi dan tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu harus tetap membuat surat perjanjian ya, Adrian. Iya. Ditandatangani oleh kamu, ibu kamu, dan ibu guru juga nanti. Nanti juga pelajaran harus disusulkan ya, Adrian. Baik, Bu. Ibu harap kedepannya kamu jadi lebih baik dan tidak terlambat lagi ke sekolah ya, Adrian ya. Iya. Ibu harap kamu bisa berubah menjadi lebih disiplin ya. Iya, siap, Bu. Ibu harap kedepannya kamu bisa datang lebih pagi dan kamu sudah jadi lebih disiplin ya, Adrian ya. Iya, Bu. Terima kasih atas nasihatnya. Iya, sama-sama. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas, lanjutkan pekerjaan kamu ya. Terima kasih, Bu, atas bimbingannya. Iya, sama-sama Adrian. Terima kasih, Bu. Sama-sama Adrian. Halo semuanya, saya Adrian dari kelas 5A SD Cimpin 1. Saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab. Kalau kalian punya masalah, jangan ragu untuk mengasih tahu ke guru kalian ya. Terima kasih, Bu Dani.
menjaga kebersihan kelas. Lalu apa lagi? Siapa yang tahu? Apa? Datang tepat waktu. Betul sekali, datang tepat waktu. Lalu apa lagi? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas yang lain. Selain daripada menjaga kebersihan tadi, lalu datang tepat waktu. Apa lagi sayang? Saling menghargai sesama teman. Betul, saling menghargai sesama teman. Nah, itulah merupakan keyakinan kelas. Nah, kita sekarang akan membuat keyakinan kelas itu untuk diyakini oleh kita semua. Ya, bukan. 3. Baiklah, anak-anak, keyakinan kelas itu dibuat untuk apa sih tujuannya? Agar di kelas kita bagaimana? Bagaimana coba? Di kelas itu kita agar disiplin, betul. Lalu agar terciptanya bagaimana di kelas? Rasanya nyaman, ya, rasa aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, sekarang Bu Guru akan bagikan kertas ini kepada kalian satu-satu, ya. Nanti kalian menuliskan apa saja, satu aja ya, tapi satu saja keyakinan kelas menurut kalian. Kalian tuliskan satu kalimat, ya. Tapi jangan sama satu sama lain kalimatnya, ya. Nanti setelah ditulis, kalian tempelkan di papan keyakinan kelas 6A di sini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, Guru bagikan ya satu-satu ya. Terus di sini. Satu kalimat aja, ya. Baiklah, anak-anak, sudah selesai apa belum? Oke, kalau sudah selesai, kalian tempelkan kertas kalian tadi di papan keyakinan kelas di sini. Ya, boleh dari ujung dulu. Silakan kalian tempel ke sini. Ya, lanjut. Maju lagi, langsung lanjut. Ya, maju saya. Lagi. Baiklah anak-anak, jadi ada 5 keyakinan kelas kita yang tadi kalian tulis. Ya, Bu Guru sudah mengelompokkannya. Yang pertama adalah saling menghormati dan saling menghargai. Lalu yang kedua adalah datang ke sekolah tepat waktu. Lalu melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan. Yang keempat adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang kelima adalah berbicara dengan
sopan. Nah, itu adalah keyakinan kelas yang tadi kalian buat. Dan ini harus kita sepakati bersama. Ya, mulai hari ini kita harus sepakat kalau keyakinan ini harus kita patuhi bersama-sama karena kita yang membuatnya. Ya, baik anak-anak. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nanti Bu Guru akan buat lagi dengan tulisan yang bagus ya. Atau kalian nanti akan buat sama-sama. Nanti kita akan tempel di kelas kita. Oke? Terima kasih anak-anak karena kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Terima kasih karena kalian hari ini sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Dan mulai sekarang kita laksanakan keyakinan kelas kita dengan sebaik-baiknya. Oke. Baiklah anak-anak, kalian sudah menempelkan semuanya. Sekarang Bu Guru lihat ya, kita pilih dulu mana yang sama. Pendapat kalian banyak yang sama nih. Ini ada yang pertama menghargai atau menghormati guru. Tuh, di sini ya. Bu Guru gabungkan ya. Menghargai, sini saling menghormati dan menghargai. Nah, yang kedua yaitu datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Ya. Lalu yang ketiga adalah melaksanakan piket kelas. Oke. Ini juga sama, Bu Guru gabungkan ya. Nah, menghormati di sini. Ya, lalu bicara sopan. Nah, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke anak-anak, jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 kesepakatan kelas yang kalian tulis. Yang pertama adalah menghormati dan saling menghargai